Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bil Qur'ani was sunnah. Alhamdulillah alladhi akmala lana ad-dina wa atamma alayna an-ni'mah. Alhamdulillah ala na'maihi al-zahirati wal-batinah. Ahmadu Rabbi wa ashkuruhu ala ma manna alayna min ni'matil Islam wal iman, wa an ja'alana min ummati khairil anam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Ibrahim rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan, kemudahan, kekuatan pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk berubudiyah kepadanya. Tanpa pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak seorang pun dari kita yang mampu datang ke rumah Allah untuk melakukan ubudiyah kepadanya. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terutama lagi nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang bagi kita untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan ini. Alhamdulillah ala dzalik. Salat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin bersama-sama untuk bertafakkur sejenak dan juga melakukan introspeksi terhadap diri kita semua, melakukan renungan. Mudah-mudahan hal ini menambah keimanan kita, meningkatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan menjadi modal dan bekal perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang merupakan taman surga di dunia ini, kita mempersiapkan diri untuk masuk ke surga Allah di akhirat kelak. Inilah taman, inilah majlis untuk kita mempersiapkan diri menuju Allah, untuk masuk ke surga Allah di akhirat kelak. Man lam yadkhul jannatad dunya wa lam yadkhul jannatal akhirah. Orang yang tidak
pernah memasuki taman surga di dunia ini, maka sulit baginya untuk bisa masuk ke taman surga atau surga di akhirat kelak. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan perjalanan waktu, yang merupakan hakikat kehidupan kita, ya bani Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba juz'an minhu dhahaba hayat atau juz' min hayatik. Wahai manusia, hakikat kehidupanmu adalah hari-hari yang kamu lewati. Apabila sebagian hari telah berlalu, berarti telah berkurang sebagian dari hidupmu. Di awal tahun 1437 Hijriah ini, sudah sepantasnya bagi kita untuk melakukan suatu amalan, suatu ibadah, yaitu muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri. Sudah selayaknya bagi kita untuk kembali meningkatkan iman dan taqwa. Sudah sepantasnya bagi kita untuk kembali membuka lembaran hidup ini dengan lembaran yang suci, agar kita mengisi lembaran tersebut dengan nilai-nilai keutamaan dan kemuliaan untuk mencari kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bahwa setahun telah dilewati dan sekarang kita berada di awal tahun, masih di bulan Muharram. Artinya umur kita bertambah dan kematian semakin dekat menghampiri kita. Dalam hitungan kita itu bertambah, tapi dalam hitungan yang ditakdirkan oleh Allah itu berkurang. Kenapa? Bertambah jumlah, bertambah tahun, berarti berkurang umur yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Dan berarti suatu kepastian, yaitu al-maut, semakin dekat. Apabila telah datang, tidak ada yang bisa menghambat, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tiada lain kecuali hanya kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu kita harus berusaha menjadi orang yang terbaik. Kita menjadi orang yang mulia, agar tatkala kematian itu datang, kita berada dalam kemuliaan dan dalam kebaikan, sehingga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah bisa kita dapatkan, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih. Menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana kita menjadi orang yang terbaik? Atau siapakah orang yang terbaik di dunia ini? Pertanyaan ini bukan ditujukan atau
Jawabannya bukan individu. Karena kalau secara individu kita mengetahui yang terbaik adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian para sahabat. Tapi pertanyaan yang diutarakan tadi, kita ingin menjawabnya dengan menyebutkan kriteria dan sifat-sifat orang yang terbaik, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini atau pertanyaan yang diutarakan tadi terinspirasi dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang ini dengan pertukaran waktu dan perjalanan tahun demi tahun itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dan hadis-hadis hasan. Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair? Siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Siapa manusia yang terbaik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab dengan menyebutkan kriteria dan sifat, bukan individu. Maka Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan dalam banyak kesempatan beliau menyebutkan kriteria orang-orang yang terbaik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa sahhahu Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia itu, orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Maka kembali kepada muqaddamah yang telah disampaikan tadi. Setahun yang berlalu, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk melanjutkan sisa-sisa kehidupan yang telah Allah tentukan dan Allah takdirkan itu. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik di dalam mengarungi kehidupan ini dan di dalam menjalani, melanjutkan sisa-sisa kehidupan itu. Dan hadis ini terdapat jawaban yang begitu jelas, yang begitu gamblang, begitu nyata, yang menjelaskan parameter dan mizan timbangan akan hakikat kebaikan itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalannya semakin bertambah baik, amalannya semakin berkualitas. Berarti bukan sekadar panjang umur itu yang terbaik. Dan ini menjelaskan kepada kita suatu kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh sebagian
Seperti dalam dia memperingati hari kelahiran dia berdoakan semoga panjang umur, tanpa menyertai doa semoga juga baik amalannya. Karena kalau sekedar hanya panjang umur dan tidak membawa pada kebaikan, maka itu suatu kejelekan, bukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa barometer dan mizan timbangan untuk mengukur kebaikan dan menilai kemuliaan itu bukan sekedar panjang umur, tapi adalah keberkahan dan kebaikan dalam umur itu. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebab apa banyaknya orang yang panjang umurnya diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia gunakan untuk kejahatan atau melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga dia kotori, dia nudai lembaran kehidupannya yang suci itu dengan melakukan dosa dan maksiat, waliyazubillah. Sehingga sebagian menutup lembaran itu dalam keadaan melakukan dosa dan maksiat, yaitu su'ul khatimah, waliyazubillah. Dan sebaliknya, betapa mulianya orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hayatuka qabla mautik, itu nikmat. Kehidupanmu sebelum kematianmu dia manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari demi hari tidaklah terbit matahari pada hari tersebut dan tenggelam di sore harinya, kecuali bertambah imannya, bertambah ketakwaannya, semakin baik dan suci hatinya, semakin berkualitas amalan dan ketaatannya, dia semakin dekat kepada Allah, hatinya semakin suci, jiwanya semakin bersih, pikirannya semakin terkonsentrasi pada dunia, pada akhirat. Maka inilah orang yang terbaik. Inilah orang yang mulia. Kenapa arti kehidupan kalau kita tidak bisa mempersiapkan diri untuk meraih kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala? Apalah arti sebuah kehidupan kalau kehidupan tersebut hanya semakin menambah kita sengsara dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada artinya. Karena setelah itu hanya kesengsaraan yang tidak akan pernah berakhir, yaitu di akhirat. Tapi kendati umur yang terbatas dan singkat, tapi dipenuhi dengan kebaikan dan keberkahan hidup, maka itulah yang merupakan kemuliaan, sehingga seseorang kendati dia telah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk menanam kebaikan, tapi dia tetap meraih, mendapatkan nilai-nilai kebaikan itu kendati dia telah meninggal dunia. Tapi waliyazubillah, sebaliknya betapa banyak orang yang dalam hidup ini dia tidak bisa menanam kebaikan, apalagi untuk meraih kebaikan itu. Kenapa demikian? Karena hidupnya sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tala umruhu wa sa'a amaluhu, bertambah umurnya tapi semakin jelek amalannya. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi perhatian kita. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita di dalam mengarungi hidup ini. Yang kita minta keberkahan hidup, yang kita minta keberkahan harta, yang kita minta keberkahan keluarga,
Yang kita minta keberkahan anak, cucu. Yang kita minta keberkahan hidup ini dalam segala aspek. Karena keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak, yang senantiasa menyertai orang-orang yang mendapatkan keberkahan itu. Kembali kita hadis Rasulullah SAW, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi kebaikan amalan yang menjadi standar, bukan sekedar banyaknya ilmu. Naam, orang yang berilmu, orang yang mulia, tapi kalau tidak mengamalkan ilmunya itu menjadi bumerang dan juga akan menghujat dia, bukan menjadi hujjah baginya. Karena untuk mendapatkan ilmu itu orang-orang yang betul dipilih oleh Allah untuk menjadi para ulama, tapi untuk beramal, untuk meraih ketakwaan itu semua kita mampu insya-Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan untuk beribadah, untuk beramal. Sebagaimana kita jelaskan standar kebaikan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hasuna amaluhu. Dan semakin baik amalannya. Rasul kita yang mulia tidak menyebutkan di sini wa kathura amaluhu, banyak amalannya. Nah, ini juga dari hadis ini kita memahami sebuah prinsip dalam hidup ini, bahwa dalam hidup ini yang menjadi standar kebaikan dan kemuliaan bukan banyak amalan, tapi amalan yang baik. Dan ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang tujuan penciptaan kehidupan dan kematian untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Faqala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan, itulah kehidupan kita. Tujuannya untuk menguji kita, untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Allah tidak menyebutkan yang terbanyak amalannya. Begitu juga Rasulullah SAW menyebutkan yang terbaik amalannya, yang baik amalannya. Maka dari sini, salah satu prinsip kita dalam hidup ini, di dalam melakukan ketaatan, bukanlah mengejar target, ya, bukanlah ingin memperbanyak kuantitas, tapi hendaklah meningkatkan kualitas menjadi amalan yang terbaik. Sebagaimana akan jelaskan kapan amalan itu menjadi amalan yang terbaik. Kapan seseorang amalannya menjadi amalan yang baik? Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Jadi yang kita cari yang terbaik tadi. Wa hasuna amaluhu. Lalu apa amalan yang terbaik? Orang-orang yang amalannya yang terbaik, yang berkualitas. Saya yakin kita semua telah banyak mendengar, telah memahami hal ini. Yaitu orang yang selalu mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan segala ketaatan dan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan akidah kita kepada Allah, berkaitan dengan ketulusan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam ibadah, di dalam kita melakukan segala aktivitas, dalam kita menghadiri kajian-kajian ilmu, dalam kita memberi, dalam kita memberikan nasihat,
dalam kita menjalin relasi dan komunikasi dengan yang lain, dengan saudara-saudara kita. Di dalam kita melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan sosial, semuanya itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Dan keikhlasan ini bukan perjuangan 1 hari, 2 hari atau setahun, tidak. Perjuangan kehidupan atau perjuangan hidup selama-lamanya. Karena berkaitan dengan hati. Dan hati itu sebagaimana yang jelaskan Rasulullah, yataqallab. Jadi perjuangan yang berat dalam hidup ini, Bapak Ibu sekalian, ya, adalah perjuangan mempertahankan keikhlasan. Sehingga pantas sebagian ulama kita terdahulu mengatakan, ma'alattu syai'an asyaqqu, ya, asyaqqu ala nafsi min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat yang selalu saya perjuangkan, yang saya pertahankan. Dia berjuang menghadapi jiwanya, hawa nafsunya, daripada mempertahankan niat. Karena niyah al-khalisah, ketulusan itu artinya murni, suci, itu hanya tulus kepada Allah. Dan sebagaimana yang kita ketahui, ya, tabiat jiwa itu pasti menginginkan sesuatu untuk dirinya. Ya. Oleh karena itu ayat yang menjelaskan bahwa perintah untuk menyeru pada Allah, Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basirah, ini ayat yang sangat berat bagi para duat, para penyeru kepada agama Allah. Karena Allah mengatakan adu ila Allah, saya menyeru kepada Allah. Tapi betapa banyaknya secara zahir, ya, secara lahir seorang mengajak kepada Allah, tapi terbukti di balik itu semua ada niat untuk dirinya atau dunia. Yang harus diwaspadai. Begitu juga betapa banyak orang yang beramal secara penampilan bagus, tapi ternyata ada yang melatar belakangi, ada yang menjadi motivator, ya, dalam hal-hal yang seperti itu. Maka ikhlas bukan sekedar teori, tapi adalah aplikasi yang harus terlihat jelas dalam kehidupan kita. Naam, Bapak Ibu sekalian, mungkin Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan baik dalam makna yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik besar dan kecilnya, atau yang menjadi niat dan tujuan kita hanya Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah. Itu semua adalah ibadah. Itu semua adalah keikhlasan. Kita beribadah mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surga, itu ikhlas. Ya. Karena Allah memerintahkan kita dalam beramal untuk mengharapkan hal itu. Nah, ini harus kita jaga. Harus kita introspeksi diri. Ya. Terkadang dalam pergaulan kita, ya, dalam persahabatan, persaudaraan kita, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa tidak bila seorang akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman, kecuali bila dia membangun persahabatan, persaudaraannya karena Allah. Betapa banyaknya di zaman sekarang ini, kata beliau, orang-orang yang membangun persahabatannya, kebersamaan persaudaraannya di atas apa? Materi, itu dunia. Berarti kita melenceng dari makna keikhlasan tadi. Ini, itu yang ikhlas, itu yang pertama. Mari kita introspeksi diri kita. Yang menyampaikan, yang mendengar, kita harus mengintrospeksi diri kita. Mana keikhlasan ini? Bermacam rintangan dan hambatan dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Lalu apakah tatkala kita menyampaikan kebenaran tidak diterima,
tidak direspon, lalu kita akan merubah niat tadi, berarti saya harus mencari cara yang lain atau metode yang lain atau hal-hal yang membuat manusia lebih tertarik atau mengikuti keinginan atau budaya mereka. Jangan. Saya telah melenceng dari makna keikhlasan tadi. Yang kedua, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini amalan orang yang terbaik. Amalannya yang baik yaitu mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti tuntunan hidup Rasulullah dalam segala aspek. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini bermacam slogan-slogan yang dikibarkan, bermacam atribut-atribut yang diangkat untuk kembali melestarikan apa yang dikenal dengan tradisi dan budaya lokal. Bukan bagaimana kita kembali meneladani Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam segala aspek kehidupan kita. Seruan-seruan seperti itu adalah pendangkalan terhadap loyalitas kita kepada agama yang mulia ini. Ini harus kita waspadai. Kita harus mewaspadai hal itu. Bahwa hidup ini tidaklah bermakna kecuali bila dibangun atas keikhlasan untuk kepada Allah, dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Makna mengikuti Rasulullah yaitu merealisasikan dan mengaplikasikan makna syahadah la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah tadi. Ini berat, apalagi di zaman sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, bila kita ingin kembali kepada kebenaran, akan menghadapi bermacam rintangan dan hambatan di zaman sekarang ini. Tapi ingat, jangan sampai hal itu membuat semangat kita kendur, membuat kita mundur. Tapi hendaknya kita semakin bijak dan semakin mempertahankan agama ini, disertai dengan sikap yang mulia dan interaksi yang bijak, ya, bersama masyarakat. Jadi ini perjuangan yang sangat berat pada zaman sekarang ini. Nah, orang yang terbaik, orang yang selalu beramal beribadah ikhlas karena Allah, dan orang-orang yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai uswah dan suri tauladan dalam hidupnya. Ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh Allah, yaitu ahsanukum amala, yang terbaik amalannya. Ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam beramal. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juga membaca hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat dan kriteria orang yang terbaik, dari wasiat atau jawaban-jawaban Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan, ya, bahwa orang-orang yang terbaik itu adalah orang-orang yang selalu konsisten, komitmen dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu memiliki semangat di dalam meraih nilai-nilai kebaikan itu. Berikut hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan, ya, sifat-sifat orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang menyampaikan dan kita yang hadir pada kesempatan kali ini, agar kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Dan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali dalam Islam. Tentunya tidak sama tingkatan kebaikan itu sebagaimana tingkatan keimanan dan amal ketaatan seorang juga tidak sama. Sebagaimana juga tempat seorang dalam surga nanti orang beriman juga tidak sama tingkatannya, bertingkat-tingkat, ya, sesuai dengan tingkatan keimanan dan kebaikannya di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala,
Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan siapa orang yang terbaik. Qala khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia atau orang yang terbaik itu orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi manfaat tersebut tidak terbatas pada dirinya, tapi manfaat yang juga dinikmati oleh saudaranya. Di antara hal yang memotivasi kita untuk menjadi orang yang terbaik, yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kamu kecuali dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Berarti dia selalu menginginkan kebaikan bagi orang lain, saudara dia. Bermacam ya kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah, beramal, kita taat kepada Allah, itu kebaikannya masih terbatas untuk diri kita. Tapi tatkala kita memberikan kepada orang lain kebaikan dan melakukan suatu amalan, yaitu dinikmati kebaikannya, manfaatnya orang lain, berarti kita beramal untuk diri kita dan juga untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah karena kita memberikan kebaikan pada orang lain. Mana lebih utama? Orang yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Disinilah kita melihat ya bagaimana keutamaan orang-orang yang seperti orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang berilmu dan ilmunya disampaikan kepada orang lain. Atau orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia telah menjadi orang baik, mendapatkan hidayah, disampaikan juga hidayah tersebut kepada orang lain. Di sini juga kita mendapatkan bagaimana keutamaan, memahami bagaimana keutamaan yaitu dakwah pada kebaikan. Baik dengan lisan atau tulisan, atau sekurangnya kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, buletin atau kitab-kitab yang bermanfaat, atau menjadi fasilitator dalam kegiatan-kegiatan sosial atau dakwah atau yang sejenisnya. Kenapa? Karena manfaatnya sampai kepada orang lain. Maka para ulama menjelaskan, jika seorang mempunyai duit ya untuk berangkat haji atau umrah, kan begitu, sementara dia telah haji sebelumnya, telah umrah, lalu ada orang yang sangat membutuhkan bantuan saudaranya atau tetangganya dalam keadaan yang sangat membutuhkan, atau mungkin kegiatan sosial atau masyarakat, atau mungkin untuk urusan dakwah, untuk kemaslahatan umum. Mana yang lebih utama? Apakah dia berangkat haji atau umrah sementara telah haji dan umrah, atau dia bisa meringankan beban kaum muslimin ya, atau memberikan kebaikan pada orang lain. Sebagian mungkin memahami kan kalau kita haji dan umrah kan bisa sholat beribu kali di masjid, pahalanya kan begitu. Tapi ingat, kebaikan keutamaan amal yang tidak ditinjau dari satu sisi, tidak ditinjau dari satu faktor, tapi banyak faktor-faktor yang menentukan kebaikan itu. Ada kalanya waktu, ada kalanya kebutuhan, ada kalanya tempat. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentunya memberikan bantuan kepada kemaslahatan umum, apalagi orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan saudara kita atau kaum muslimin, itu yang lebih utama. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan hal itu mungkin akan terjadi ya hal yang lebih
berbahaya atau lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena dia memberikan kebaikan. Di dalam juga bermuamalah, berinteraksi. Masya Allah, dalam ibadah, ketaatan luar biasa, ilmunya. Tapi interaksi pada orang lain, yang paling utama lagi pada keluarganya, karib kerabatnya. Betapapun ilmu, dalamnya ilmu seorang, banyaknya ilmu, tapi bila tidak tercermin bekas keilmuan tersebut dalam interaksi dia, baik pada keluarganya, pada tetangganya, kepada karib kerabatnya, maka belumlah sekedar dengan ilmu saja dia katakan orang yang terbaik. Kenapa? Karena Rasul mengatakan khairun nas man khalaqan nas wa yasbir ala adahum. Orang yang paling baik itu orang yang berinteraksi, bergaul dengan masyarakat dan sabar terhadap cobaan dan ujian yang datang dari mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa yang terbaik di antara kita para suami ini bukan orang yang baik, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terbaik untuk keluarganya, anaknya, keluarganya. Dia mungkin baik, tapi kalau kita lihat dalam keluarga atau bagaimana perhatian terhadap anaknya, ternyata sangat jauh dari apa yang diharapkan. Maka kita katakan, kendati dia orang yang memiliki ilmu, tapi belumlah orang yang terbaik. Karena Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling terbaik untuk istri dan anak-anaknya, keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik untuk istri atau keluarga. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita memiliki kelebihan ilmu atau harta, berikan kebaikan itu agar orang lain bisa menikmati kebaikan itu. Dan ingat, apa yang kita berikan itulah yang akan menjadi bagian kita di akhirat kelak. Dan apa yang kita pendam, apa yang kita simpan, apa yang kita tabungkan, apa yang terus kita investasikan, belum tentu itu akan menjadi bagian atau akan menjadi sesuatu yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Maka jangan pernah kita sesali suatu kebaikan yang kita berikan, sebab semua itu tidak akan sia-sia dan sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang terbaik khairun nas ahsanuhum qadaan. Dalam sebagian hadis riwayat wa min khiyarin nas ahsanuhum qadaan. Manusia yang terbaik itu orang yang paling baik apa? Qadaan, memutuskan sesuatu, memberikan sesuatu. Ya. Sebagai contoh, ya, dia mempunyai misalnya pembantu atau sopir, kan begitu, atau pegawai. Lalu setiap akhir bulan dia akan memberikan apa? Gaji pegawai tersebut, kan begitu. Maka orang yang paling terbaik dalam hal dia yang memberikan gaji tepat pada waktunya, bahkan mungkin melebihkan lebih dari apa yang merupakan gaji dia. Dia itu orang yang terbaik. Dia berhutang, lalu dia bayar hutang tersebut, tapi tanpa ada kesepakatan sebelumnya kamu masih lebih hutangnya, kan begitu, membayar lebih. Kalau dia telah berjanji sebelumnya ada kesepakatan, itu riba, nggak boleh. Atau seorang berhutang pada dia, tapi melihat kondisi dia ini, orang ini mungkin harta yang dia bayarkan untuk bayar hutang itu, mungkin itulah satu-satu yang dia miliki. Dia lihat kondisi yang seperti itu, oke udah,
itu adalah sedekah saya bagimu. Khairun nas qada'an, ahsanuhum qada'an. Lalu dari sini kita memahami ya bahwa orang yang paling jelek tatkala dia menahan atau mengambil atau mengurangi hak dari orang lain yang merupakan tanggung jawab dia untuk dia bayarkan. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kita berinteraksi ya. Jadi menjadi orang terbaik banyak jalan dan cara untuk menjadi orang yang terbaik. Banyak pintu-pintu kebaikan yang harus kita lewati. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ya, min khiyarin nas ahsanuhum qada'an. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling baik qada'an, yaitu keputusan, memberikan suatu keputusan atau melakukan suatu pemberian. Ya, ini di antara sifat dan kriteria orang-orang yang terbaik. Begitu juga dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan, khairukum man at'ama at-ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang juga memberi makan. Makanya harta yang baik itu adalah harta yang dimiliki seorang yang taqi, orang yang bertakwa kepada Allah. Karena dengan ketakwaan dan harta yang baik dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man at'ama at-ta'am. Dan kita mengetahui bagaimana keutamaan memberi makan fakir miskin. Ya. Rasul menjelaskan kepada kita, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bin laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Kata Rasulullah SAW, tebarkan salam. Kemudian wa at'imut ta'am, beri makan. Siapa? Orang-orang yang miskin, fuqara. Kemudian salatlah di malam hari tatkala manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Banyak keutamaan ya, keutamaan dalam memberi ya, makan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, para fuqara. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tahawi dan juga Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ingat, tatkala kita memberi sesuatu itu, tiada yang kita harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberi kalian makan karena Allah dan tidak mengharapkan ya syukuran, jazaa'an wala syukura, balasan atau pujian dari kalian. Ingat itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan juga siapa yang terbaik di antara kita. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'an di sini mencakup ya, termasuk dalam hal ini memperbaiki bacaan kita tentang Al-Quran, tahsinul qiraah. Termasuk dalam hal ini kita membaca Al-Quran, kemudian merenungi dan menghayati ayat demi ayat yang kita baca, menggali ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, dan juga termasuk dalam mengkaji ilmu agama. Itu termasuk dalam man ta'allama Al-Quran. Ya, man ta'allama Al-Quran. Bukan sekadar membaca, tapi mengkaji dan menggali hikmah, pelajaran dan hukum yang terkandung di dalamnya, kemudian diamalkan. Karena tujuan membaca dan mempelajari Al-Quran untuk diamalkan, untuk dihayati dan direnungi. Bukan sekadar membaca Al-Quran kemudian tidak kita pahami isi kandungannya. Kapan kita akan berilmu? Kapan Al-Quran akan menjadi kitab
yang membawa hidayah dan petunjuk pada kita kalau kita tidak memahami isi kandungannya. Maka sungguh sangat keliru pernyataan orang yang mengatakan kalau kamu baca Al-Quran ya baca saja, baca tok. Kan begitu. Jangan kamu berusaha memahami. Nanti kamu kena virusnya. Kan begitu. Waliyazubillah. Nanti kamu bisa celaka, cukup tanya saja. Ya, orang yang kamu yakini keilmuannya, atau pak ustadzmu, atau buyamu, atau yang sejenisnya, mereka akan menjelaskan segala sesuatu. Kamu hanya ikuti saja apa yang dikatakan. Keliru. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditadabbur di hayati. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Apakah hati mereka telah, atau pada hati mereka telah atau terkunci? Kitabun anzalnahu barakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan penuh berkah untuk ditadabbur ayat-ayatnya. Maka mentadabbur Al-Quran adalah sumber hidayah, sebab untuk mendapatkan hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kepada seluruh hal yang baik. Jadi bacalah Al-Quran, pelajari, ta'allam Al-Quran, belajar ilmu agama, pelajari ilmu agama. Karena dengan ilmu seorang akan menjadi baik. Dan ini sebagaimana juga dijelaskan Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah yufaqihu fid din. Allah jadikan dia orang yang faqih, dipahamkan oleh Allah, diberikan adalah pemahaman di dalam agama. Dari mana kita bisa paham terhadap agama? Tiada lain kecuali dari kita memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini harus ditanamkan. Berarti kita harus belajar. Tidak mencukupkan dengan budaya dan tradisi yang ada. Tidak mencukupkan dengan warisan para leluhur dan nenek moyang kita. Karena agama bukanlah warisan para leluhur kita, bukanlah budaya dan tradisi nenek moyang kita, bukan. Tapi agama yang harus dipelajari, agama yang harus dipelajari. Karena dengan belajar tahu kita hukum mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bidah, mana yang hak, mana yang batil. Sehingga kita memiliki parameter atau memiliki filter untuk mengkanter, untuk menjelaskan atau untuk menerima bermacam informasi, berita, ya, atau pemikiran atau ideologi yang berkembang di masyarakat. Dengan apa kita bisa menilai itu? Dengan apa kita memfilter hal itu semua? Kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'allamah. Setelah dia mengetahui, ilmu diajarkan. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Dan ini terlihat atau semakin jelas makna ini dalam hadis lain. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah di antara amalan yang tidak akan terputus pahalanya setelah kematian seseorang. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya apabila seorang telah meninggal dunia. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Karena satu hukum yang dipelajari, diamalkan, kemudian dia sampaikan, orang lain mengetahui hukum tersebut, lalu orang lain itu menyampaikan pada orang lain lagi, terus akan mengalir pahalanya, tidak terputus. Makanya di sini kita memahami akan kemuliaan dan keagungan Rasul kita yang mulia dan juga para sahabat Nabi SAW, bahwa tidak satupun amal ibadah dan ketaatan, ilmu yang kita pelajari, suatu hukum yang kita ketahui di zaman sekarang, kecuali pahalanya itu akan mengalir kepada Rasulullah secara spontanitas, secara langsung. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena siapa yang mengajarkan ilmu ini kepada kita yang pertama sekali? Siapa?
Rasulullah. Maka dari sini kata para ulama, tidak perlu ada ritual dan amalan kita mengirimkan ke pahala pada Rasulullah. Kenapa? Karena bacaan kita membaca Al-Quran Rasul dapat pahalanya. Kenapa? Siapa yang mengajarkan Al-Quran pada umat ini? Siapa yang mengajarkan ilmu bagaimana sholat? Rasulullah. Kemudian setelah itu siapa yang menerima warisan ilmu itu dari Rasulullah? Para sahabat. Makanya tidak pernah para sahabat Rasulullah SAW menghadiahkan pahala bacaan Quran mereka pada Rasulullah. Kenapa? Menghadiahkan bacaan Al-Fatihah misalnya tidak pernah. Kenapa? Karena tidak dihadiahkan itu semua secara otomatis telah mengalir ya kepada kebaikan Rasul kita yang mulia ya. Kalau mungkin bisa diistilahkan pada rekening kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu juga para sahabat ya. Maka yakinlah kita ilmu yang kita pelajari, kebenaran yang kita ketahui, sampaikan. Maka dalam hadis lain juga Rasul menjelaskan, man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Man da'a ila huda falahu ajruhu wa ajru man amila biha falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ba'dihi la yanqusu min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min auzarihim syai'a atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sepeninggal dia. Tidak berkurang pahala orang yang mengamalkan itu. Subhanallah. Jadi pahala orang yang mengamalkan tetap, dan seperti pahala dia juga diberikan kepada orang yang mengajarkan. Tapi ingat sebaliknya, ini ancaman ya bagi orang-orang yang suka gemar mengajak pada kejahatan, mengajak pada hal menyisi agama, ya, dan keyakinan ini dan ini seterusnya, alasan bermacam-macam alasan ya. Kita harus mempertahankan budaya, mempertahankan, kemudian sementara dia mengajak pada amalan-amalan ritual-ritual yang menentang sunnah Rasul, yang bertentangan dengan syariat Allah. Waspada mereka dari hadisnya, ancaman yang sangat keras. Barang siapa mengajak suatu kesesatan, mengajak pada sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, diamalkan oleh orang yang datang sepeninggal dia, maka dia akan memikul, akan mendapatkan dosa perbuatan dia dan dosa orang yang mengerjakan sepeninggalnya, dan juga dia akan memikul dosa orang-orang yang disesatkan oleh dia di akhirat kelak. Waliyazubillah, yahmiluna awzar wa awzar alladhina yudillunahum bighairi ilm. Mereka memikul dosa-dosa mereka dan juga dosa orang yang disesatkan oleh mereka pada hari kiamat. Nah, maka jadilah kita orang yang sungguh mengajak pada kebaikan. Sebuah kitab misalnya yang kita hadiahkan, di dalamnya terdapat penjelasan tentang tauhid, tentang sunnah kepada orang yang kita mengharapkan dia mendapatkan hidayah, lalu dia membaca kitab tersebut, mendapatkan hidayah disebabkan kitab tersebut, karena kita memberikan kepadanya, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang mendapat hidayah disebabkan oleh dia membaca kitab tersebut. Alhamdulillah, ini karunia dan kemudahan dan juga keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan kriteria orang-orang yang terbaik. Faqala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu al-Albani. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang aman dari kejahatannya. Jadi disuruh memberikan kebaikan.
kalau orang melihatnya dan orang berjumpa dengan dia, yang didapatkan seluruh kebaikan, hal yang positif terus. Ya. Kebaikan baik secara maknawi atau duniawi. Kebaikan secara maknawi, begitu dia berjumpa dengan si fulan, orang yang baik ini, terasa bertambah imannya, ya, melihat kesolehannya, ketakwaannya, kan begitu, bertambah imannya, semakin tenang jiwanya kemuliaan orang-orang yang baik seperti dia. Begitu juga di sisi duniawi, mendapatkan sesuatu yang dia bisa memanfaatkannya untuk urusan duniawinya. Jika kita tidak bisa memberikan, ya, kebaikan dari sisi rohani dan atau dari sisi duniawi materi, maka berikan kebaikan dari sisi rohani, yaitu dengan kita bersua, berjumpa dengan saudara kita merasa tenang, merasa aman, merasa gembira, ya, bertambah keimanannya, melihat solat kita, ibadah kita, dan kita mengajak pada kebaikan. Jadi yurja khairuhu, diharapkan apa? Kebaikannya. Tapi yang paling jelek, dan orang aman dari gangguan kita, baik gangguan secara fisik atau gangguan secara apa? Rohani, jiwaan. Kendati dia tidak memukul, tapi mungkin lisan, ucapan yang terlontar dari mulutnya itu lebih tajam dari pedang yang bisa menyakiti hati, yang bisa menembus hati, ya, sehingga sulit untuk apa? Disembuhkan sakitnya, ya kan? Diobati lukanya. Lisan, satu kalimat itu, pukulan itu lebih tajam dari, lebih kuat, lebih dahsyat dari pukulan pedang yang begitu tajam. Dan itu kita yakini dan kita melihat, ya, Bapak Ibu sekalian. Maka jadilah kita orang yang masyarakat, saudara kita, ya, merasa aman. Dia selalu mengharapkan kebaikan kita dan merasa aman dari kejahatan kita. Tapi ingat kata Rasul, yang paling jelek adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya. Tidak diharapkan kebaikannya. Dan orang tidak aman dari kejahatannya. Udah memberikan kebaikan malah mengganggu, ya kan? Yang pertama, kendati dia tidak bisa memberikan kebaikan, tapi dia orang merasa aman. Sehingga seorang yang beriman itu, kata Rasulullah SAW, orang yang aman tetangganya dari kejahatan dia. Kan begitu. Al-mu'min, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Kan begitu. Jadi muslim yang sesungguhnya itu, yang sejati, yang ideal itu, orang yang muslim yang lain selamat dari apa? Lisanihi wa yadihi, ucapannya dan juga tangannya. Jadi jadilah kita semua orang-orang yang menjadi pintu kebaikan dan membuka pintu kejahatan. Jangan sebaliknya. Karena Rasul mengatakan, inna minan nas man huwa mafatihun lil khairi maghaliqun lisyarr. Wa inna minan nas man huwa maghaliqun lil khair mafatihun lisyarr. Waliyazubillah. Di antara manusia itu ada orang yang merupakan pintu-pintu kebaikan dan menutupi pintu-pintu kejahatan. Di antara manusia ada orang yang membuka pintu kejahatan, menutup pintu kebaikan. Ya, maka fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadayhi wa maghaliqash syarri ala yadayhi. Maka bahagialah, beruntunglah, mulialah orang-orang yang Allah berikan kepadanya pintu-pintu kebaikan itu dan dia menutupi pintu-pintu kejahatan. Jadi kalau ada orang yang mengajak pada kebatilan, itu membuka pintu kejahatan atau membuka pintu kebaikan?
Orang yang mengerongrong dan membendung misalnya dakwah pada kebaikan, pada tauhid, pada sunnah, itu membuka pintu kebaikan atau menutup pintu kebaikan atau membuka pintu kejahatan. Tidak diragukan. Semua orang yang membendung dakwah tauhid, yang mengerongrong dakwah tauhid, dakwah kepada sunnah, dakwah kepada ajaran Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang menutup pintu kebaikan dan membuka pintu kejahatan. Banyak tipikal manusia seperti zaman sekarang ini. Banyak, ya. Banyak sekali. Waliyazubillah. Maka kata Rasulullah SAW, beruntunglah orang-orang yang Allah berikan kepadanya pintu, kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan, dan dia tutup pintu-pintu kejahatan itu. Celaka kata Rasulullah, wail liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadayhi. Maka celaka orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penutup pintu kebaikan dan pembuka pintu kejahatan. Waliyazubillah. Maka jadilah kita orang-orang yang memiliki kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan itu. Nah, kemudian wasyarrukum man la yurja khair wa la yu'man syarruhu. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Waliyazubillah. Jadi sekurangnya kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan, maka jangan melakukan kejahatan. Tapi ada orang yang tidak memberikan kebaikan tapi malah kejahatan, kan begitu? Waliyazubillah. Nah, maka waspada kita dari hal yang seperti ini. Di antara orang-orang yang terbaik itu kata Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam idza faquhu. Rawahu Muslim. Ya. Kata Nabi SAW, jadi orang yang terbaik di antara kalian di zaman jahiliyah adalah orang yang terbaik bila dia masuk Islam idza faquhu, apabila dia menjadi orang yang mengerti tentang agama. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kita melihat para sahabat dahulunya, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya adalah dari, ya, di zaman jahiliyah adalah orang yang mulia di kabilah mereka, suku Quraisy, orang yang terhormat terpandang. Begitu mereka mendapat hidayah masuk dalam Islam, mereka menjadi orang yang berilmu, menerima petunjuk dari Rasulullah SAW. Mereka mengajak pada kebaikan itu, maka mereka menjadi juga orang yang paling mulia dan terbaik, ya, di dalam sejarah kemanusiaan atau peradaban manusia ini, atau dalam sejarah umat Islam ini. Disebabkan apa? Al-fiqh. Ya. Jadi yang menjadi standar di sini adalah keilmuan dia, pemahamannya terhadap agama. Begitu juga orang yang mulia di antara kita sebelum dapat hidayah, begitu dia kembali atau mendapatkan hidayah dan bersungguh-sungguh untuk meraih atau untuk mempelajari agama tersebut, maka dia subhanallah menjadi orang yang mulia disebabkan keilmuan tersebut. Lalu jika kita mungkin sebelum mendapatkan hidayah bukanlah dari kabilah atau mungkin suku atau etnis yang terhormat dan terpandang, kan begitu, maka sekurangnya kita kembali pada jalan kebenaran, menjadi orang yang mulia dengan kita belajar ilmu agama. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan Nabi dalam hadis lain, khairukum, atau kata Nabi SAW, idza may yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. May yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan membimbing dia untuk paham terhadap agama. Jadi kuncinya ilmu. Kita harus belajar menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah dengan ilmu.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum la ya'tul ilma darajat. Kita harus beragama dengan ilmu. Kita harus beramal dengan ilmu. Kita harus beragama dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai kita beragama hanya mewarisi tradisi atau budaya atau warisan para leluhur. Karena kalau kita beragama dengan cara dan seperti itu, maka ya tidak beda dengan cara beragama orang-orang sebelum kita yang menolak kebenaran itu. Maka kita mendapatkan dalam Al-Quran, silakan baca Al-Quran, kita akan mendapatkan apa yang menyebabkan orang-orang musyrikin menolak ajaran Rasulullah SAW, diajak pada tauhid. Ini tradisi orang-orang jahiliyah dahulunya, yaitu mereka mengatakan dengan alasan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Cukup bagi mereka itu. Enggak perlu yang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu. Ini suatu yang aneh. Ajal al-aliyata ilan wahida in hadza syai'un ujab. Apakah dia akan mengajak pada agama ilah yang dibadati, Allah yang dibadati, Rabb yang esa. Ini suatu yang aneh menurut mereka. Diajak pada tauhid, mereka mengatakan cukup kami warisan para leluhur kami. Ya. Warisan dan budaya para leluhur kami. Oleh karena itu, kalau kita ingin lebih jeli lagi melihat dan mengkritisi, menganalisa, kita akan mendapatkan bahwa ya atribut-atribut atau slogan-slogan yang utarakan untuk kembali hanya mencukupkan dengan budaya lokal kita, berarti ada kesamaan. Kesamaan dengan slogan-slogan dan atribut dan juga alasan yang utarakan orang-orang yang di zaman jahiliyah. Berarti untuk apa Rasul diutus? Untuk apa Nabi diutus? Kalau kita masih juga mempertahankan ya warisan-warisan para leluhur dan nenek moyang kita, maka waspada kita di dalam ya beragama ini dan harus kritis. Gunakan akal yang diberikan oleh Allah untuk menerima kebenaran, bukan untuk merekayasa agar kita menolak. Tidak. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, di konteks pembahasan kita dalam masalah khairun nas, siapa yang terbaik. Nah, ini pembahasan yang luas ya. Kalau kita ingin mengkaji bagaimana seruan-seruan yang seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip beragama yang diajarkan Rasulullah, maka akan kelihatan bagaimana ya bahaya dari hal-hal yang seperti itu. Taib. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang terbaik. Faqal khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisanus shadiq. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Albani. Sebaik-baik manusia orang yang memiliki hati yang bertakwa dan bersih. Dzul qalbil mahmum wal lisanus shadiq, dan lisan yang apa? Yang jujur. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua dari anggota badan kita ini, organ tubuh kita ini yang kecil ya, tapi kebaikan kita tergantung kepada bagian yang terkecil dari anggota badan kita. Makanya sebagian mengatakan al-insan, bahwa manusia itu pada hakikatnya bi asgharaihi. Kebaikannya tergantung kepada
bagian yang terkecil dari anggota badannya. Apa yang terkecil? Lisan kita. Lisan tidak bertulang. Ya. Tapi subhanallah, kebaikan agama kita sangat ditentukan lisan. Begitu juga hati. Ada dua anggota badan dan tubuh manusia ini, pada tubuh manusia yang bila keduanya istiqamah dan berjalan di atas atau sesuai dengan ketentuan Allah Rasulnya, maka inilah orang yang terbaik. Makanya yang menjadi standar bukanlah sekedar penampilan, bukanlah sekedar ya rupa dan kegantengan seseorang, ya, pastor tubuh seseorang, tidak. Tapi menjadi penilaian Allah adalah hati tadi. Inilah makna dzul qalbil al-mahmum. Hati yang at-taqiyyin naqi, hati yang bertakwa dan hati yang suci. La hasada fihi wala baghyun. Tidak ada kedengkian di dalamnya, tidak ada kesombongan di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memperhatikan bentuk rupa kalian, tapi yang diperhatikan Allah hati dan amalan kalian. La yastaqima al-'abdu hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Atau la yastaqima al-'abdu hatta yastaqima lisanuhu wa la yastaqima lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah mungkin seorang istiqamah kecuali bila lisannya istiqamah, dan tidak akan mungkin lisannya istiqamah sampai hatinya istiqamah. Maka hendaklah kita memperhatikan masalah hati, tentang kesucian jiwa dan hati. Allah menjelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan celaka orang yang menodainya. Kita tidak tahu apa yang ada di hati kita, atau seorang tidak tahu apa yang ada di hati kita. Tapi Allah mengetahui hati si fulan, atap apa yang terbesit di dalamnya, apa yang bersemi di dalamnya, keimanan, ketakwaan, atau kemunafikan. Waliyazubillah. Maka hendaknya kita untuk senantiasa memperhatikan hati, ya, karena inilah yang menjadi standar. Inilah yang menjadi sebab utama. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, mari benahi hati kita. Bagaimana membenahi hati? Bagaimana hati semakin khusyuk, hati semakin suci? Ya, untuk senantiasa banyak baca Al-Quran. Orang yang sering baca Al-Quran, menghayati, itu pertanda hati itu sedang hati yang suci, hati yang bersemi dengan nilai-nilai kebaikan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Kalau hati kita ini suci, bersih, tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Quran. Ini parameter ini. Kalau kita hati ini telah mulai bosan, jauh dari Al-Quran, dalam satu hari tidak pernah membaca Al-Quran, waspada, cepat obati itu. Berarti pertanda hati sedang sakit. Hati sedang sakit itu. Nah, begitu juga zikir kepada Allah, mulai lalai zikir kepada Allah, lebih banyak zikir kepada manusia, menyebut manusia dan seterusnya. Ya, sibuk memperhatikan aib orang lain. Tidak pernah berusaha mengetahui penyakit hati sendiri. Sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan menata diri orang lain, mengkaji dan membaca kesalahan orang lain, tapi tidak pernah menata diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Ini pertanda hati sedang sakit. Hati telah dinodai oleh penyakit yang berbahaya.
maka sibukkan diri dengan mengintrospeksi dan memperbaiki hati masing-masing. Ya. Karena kita tidak diminta pertanggungjawaban untuk ya mengukur atau mengetahui hati orang, tapi kita akan diminta pertanggungjawaban atas muhasabah, introspeksi diri kepada diri kita sendiri. Al-qalbun naqiyyut taqi, yang bertakwa. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Takwa itu di hati. Apabila hati telah baik, biidznillah, semua anggota badan akan ikut menjadi baik. Ya. Tapi bila hati berkarat, hati dipenuhi, dikotori, dinodai dengan hasad, dengki, melihat orang atau saudaranya memiliki kelebihan dalam si dunia misalnya, dia tidak bisa tidur nyenyak, dia gelisah, dia hasad misalnya, ya, maka ini perlu dibenahi. Ini yang pertama. Yang kedua, al-lisan. Betapa banyaknya lisan yang membawa kepada kesengsaraan seseorang, tapi juga di waktu yang sama betapa banyaknya atau nilai yang tinggi atau masuk surga bahkan dengan lisan. Ya, seorang akan diseret ke neraka disebabkan hasil, ya, akibat perkataan yang terlontar dari lisan yang tidak dikontrol. Ya, sehingga Rasul mengatakan innar rajul la yatakallamu bi kalimatin la yalqa biha balan yulqa fin nari 70 kharifa atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang berbicara dengan perkataan yang tidak dia perhatikan, maka menyebabkan dia akan lemparkan ke dalam neraka yang sangat jauh, sangat dalam. Tapi sebaliknya, dia berkata perkataan yang baik, lalu tidak perhatikan, ternyata ditulis oleh malaikat itu perkataan yang baik, maka dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang luas tentang masalah menjaga lisan, ya. Jaga lisan kita. Jangan sampai berbicara sesuatu yang merugikan diri atau orang lain. Karena apa yang diucapkan pasti ditulis, baik atau jelek. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun omongan yang terlontarkan kecuali ada yang menulis, raqibun wa atid. Nah, maka jaga lisan. Wa inna la mu'akhadhun liman natakallamu bih. Qala thaqilatka ummuk. Wa hal yakubban nas ala wujuhihim fin nari ala wujuh illa hasaidu alsinatihim. Ya, Mu'adz bertanya kepada ya Rasulullah, apa kami akan diazab disebabkan oleh lisan kami? Wahai Mu'adz, ya, merugi kamu. Ya, merugi ibumu yang melahirkan kamu bertanya seperti ini. Bukankah manusia akan diseret masukkan ke neraka dalam wajah yang dengan terlungkup disebabkan oleh hasil dari perkataan dan lisan mereka? Nah, maka hati-hati. Ingin menjadi orang baik, jaga lisan. Ya. Kalau kita bisa menjaga hati dan lisan, bi'inillah, ini orang yang baik. Berbicaralah yang bermanfaat. Ya. Sampai pun di dalam kita menulis sebuah informasi atau mungkin menebarkan berita, menulis masukkan berita atau informasi sesuatu di grup-grup yang kita ikuti, ya, Facebook, WA, ada yang lain-lainnya, kan hati-hati. Termasuk tulisan, mengucapkan, berbicara, menulis, itu semua akan dipertanggungjawabkan. Apalagi di zaman sekarang ini, bisa jadi dengan seperti menebarkan fitnah, ya, maka berhati-hati. Selamatkan diri kita terlebih dahulu menyelamatkan orang lain. Jaga lisan. Nah, makanya kata Abu Bakar, ya, bahwa lisan ini, dia megang lisannya, sesungguhnya kamu wahai lisan lebih pantas untuk dipenjara, ya, diikat selama-lamanya. Nah, taib. Kemudian Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara, ya, ini poin yang terakhir pada kesempatan kali ini, karena juga ya waktu tersisa kita gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Di antara sifat orang yang terbaik
atau menjadi orang yang terbaik, ada orang yang pandai bersyukur bila mendapat nikmat. Dia orang yang selalu bersabar di dalam mendapatkan cobaan dan ujian. Dia selalu beristighfar untuk di dalam atau bila terjun dalam suatu kesalahan dan keliruan. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amri mu'min. Inna amrahu kullahu khair." Lihat, khair. Semua urusannya baik. Jadi secara prinsip perihal orang mukmin itu baik, dia orang yang baik. Kan begitu. Apabila dia, dan itu kebaikan itu tidak dimiliki oleh orang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, kemudahan, ya, kelapangan, keringanan, maka dia itu bersyukur. Apabila dia mendapatkan kesulitan, kesusahan, cobaan dan ujian, dia itu bersabar. Keduanya itu adalah sikap yang baik, perihal yang baik bagi seorang mukmin. Bapak Ibu sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hidup ini enggak terlepas dari dua kondisi yang disebutkan dalam hadis ini. Ada kalanya mendapatkan kebaikan, ada kalanya mendapatkan cobaan dan ujian. Kebaikan bermacam-macam, dunia dan akhirat. Begitu cobaan dan ujian. Maka sikap seorang mukmin yang terbaik itu, karena kata Rasulullah SAW itu semuanya baik bagi seorang mukmin, dia bersabar, dia bersyukur di dalam menghadapi nikmat, menerima nikmat dan bersabar dalam menghadapi cobaan. Ini tentu sebuah teori, tapi aplikasinya dalam hidup kita bagaimana? Ya, Rasul mengatakan ini yang terbaik, tapi bagaimana aplikasinya? Maka saya introspeksi diri, dan juga yang hadir Bapak Ibu sekalian introspeksi diri. Ya, sudahkah kita betul-betul mengaplikasikan makna kesyukuran yang sesungguhnya dalam hidup ini? Sudahkah kita juga merealisasikan makna kesabaran dalam hidup ini? Maka silakan kita mempertanyakan diri kita masing-masing dan mengintrospeksi diri. Di dalam sebagian perkataan para sahabat, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu, qala afdalu ma utiya ar-rajul al-aqlu wal hilmu. Suatu yang karunia yang sangat baik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah al-aql wal hilm, yaitu dia memiliki akal yang baik, akal yang sehat. Dengan akal dia bisa menilai dan mempertimbangkan kebaikan dari kejelekan. Ya. Tentunya dengan bimbingan wahyu. Wal hilmu, dan sikap hilm, yaitu sikap yang tenang, lembut, sikap yang tidak tergesa-gesa. Ya, itu al-hilm. Kemudian kata beliau, wa idza dzukira dzakar. Apabila dia itu diingatkan, dia itu sadar. Apabila dia diberi, dia bersyukur, syakar. Wa idza tuliya sabar. Apabila diberikan cobaan dan ujian, dia sabar. Wa idza ghadiba kadham. Apabila dia marah, dia bisa menahan amarah tersebut. Wa idza qadira ghafar. Apabila dia mampu membalas, dia memaafkan. Wa idza adnaba istaghfar. Apabila dia melakukan dosa, dia istighfar. Ini antara sifat orang-orang beriman. Jadi bukanlah orang yang kuat, orang yang berani, ya, apabila dia mampu, dia memusnahkan, ya, apa yang ada dalam semesta ini. Itu bukanlah orang yang baik. Tapi tatkala dia mampu membalas, dia maafkan. Itu yang baik. Karena jarang orang yang mampu melakukan hal itu. Kalau dia belum bisa membalas karena tidak punya kemampuan atau belum ada kesempatan, ya semua orang bisa. Tapi tatkala dia memiliki kesempatan dan peluang, tapi dia memaafkan, itulah yang terbaik. Itulah manusia langka. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di antara orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang selalu menegakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar.
pada diri kita, keluarga kita, kaum muslimin. Sebagian ulama salaf mengatakan khairun nas aqra'uhum wa atqahum wa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Ini perkataan sebagian ulama salaf, itu Qatadah. Kata beliau, manusia yang terbaik itu aqra'uhum wa atqahum, orang yang paling berilmu. Aqra'u di sini bukan sekadar ya pandai membaca atau qari ahli baca, tidak. Sebab istilah aqra', al-qari' dan istilah para ulama-ulama terdahulu itu orang yang berilmu, memahami Al-Qur'an, baca dan dia berilmu tentang Al-Qur'an. Ini harus dibedakan. Kalau kita zaman sekarang ini qari apa? Hanya pandai membaca Al-Qur'an kan begitu. Mensenandungkan atau melakukan Al-Qur'an kan begitu, dengan irama-irama yang irama-irama yang diperlombakan itu qari'. Tapi istilah qari' di zaman dahulu, ya, di zaman para ulama salaf dahulu adalah yaitu orang yang berilmu, paling berilmu tentang Al-Qur'an. Nah, wa atqahum, dan orang yang paling bertakwa. Jadi karena ilmu itu mewariskan takwa. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Bahwa orang yang takut pada itu ya hanya semata-mata itu orang yang yaitu berilmu. Karena takwa adalah buah dari ilmu. Nah, makanya Rasul mengatakan, inni wallahi la akhsyakum wa atqakum lillah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada dan paling bertakwa. Karena dia orang yang paling kenal kepada Allah, maka dia orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa. Nah, kemudian orang yang amrun bil ma'ruf, orang yang selalu memintakan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan orang yang selalu menyambung rahimnya, silaturahim. Ini termasuk orang yang baik. Ya. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian, ya, pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang yang baik. Nah, itu tentu bisa kita lakukan. Tidak bisa kita memasuki pintu kebaikan dari sisi ini, sisi yang lain masih banyak. Ya, dari arah yang lain masih banyak. Intinya kita punya semangat untuk menjadi orang yang baik, orang yang baik amalannya. Ya, dengan penuh keikhlasan, dengan juga senantiasa meneladani Rasulullah SAW di dalam hidup ini.